Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Yumazikaya Sagarullah dari kelas 10-7 nomor absen 1. Nah, di kehadiran saya di sini saya akan membahas tentang syu'abul iman. Nah, di sini nanti saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, definisi iman, definisi syu'abul iman, dalil naklil, dan macam-macam syu'abul iman. Nah, di sini saya juga membuat peta konsep tentang syu'abul iman. Nah, jadi peta konsepnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang definisi iman. Nah, iman secara etimologi adalah yakin, dan menurut terminologi syariat ialah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, keyakinan tersebut ada 6 pilar iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman meyakini para malaikatnya. Yang ketiga, meyakini dan mengamalkan ajaran dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mempercayai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu definisi syu'abul iman. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi syu'abul iman. Nah, kitab Syu'abul Iman karya Syekh Muhammad Namawi ini merupakan kitab agama tentang keimanan untuk membimbing manusia selaku makhluk yang dapat berpikir dan memiliki budi pekerti. Nah, cabang-cabang iman ini ada 77. Nah, jika 77 amalan ini dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnanya iman kita. Nah, jika ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jadi, marilah kita melakukan 77 amalan ini agar iman kita itu sempurna. Nah, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang dalil naklil syu'abul iman. Nah, dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa rukun atau sendi iman ada 6 sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, cabang iman kini ada 77 jumlahnya. Nah, itu berdasarkan hadis riwayatkan oleh para ahli hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situ'un su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77, lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah meninggalkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat para ahli hadis. Lalu yang keempat yaitu tentang macam-macam syu'abul iman. Nah, jadi macam-macam syu'abul iman itu ada 3, yakni diucapkan dengan lisan atau biasanya disebut dengan ikrarun bil lisan. Dan yang kedua, diyakini dengan hati atau yang biasanya disebut dengan marifatun bil qalbi. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan atau biasanya disebut dengan amalun bil arkan.
Jadi saya akan membahas yang pertama, yakni Marifatun Biqolbi. Marifatun Biqolbi atau cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh di dalam hati. Nah, jadi saya akan menyebutkan 30 cabang iman tentang Marifatun Biqolbi. Nah, jadi yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengatur perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Nah, yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari iman ini yaitu meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari ini yaitu seorang muslim wajib meyakini atau beriman bahwa takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, yang keenam, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang kesepuluh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya. Ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Yang ke-14, bertobat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Yang ke-15, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, syukur nikmat. Yang ke-19, menunaikan amanah. Yang ke-20, sabar. Yang ke-21, tawadu dan menghormati yang lebih tua. Yang ke-22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Yang ke-23, ridha dan rikda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24, tawakal. Yang ke-25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Yang ke-26, tidak dengki dan iri hati. Ke-27, rasa malu. Ke-28, tidak mudah marah. Ke-29, tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Dan yang ke-30, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Lalu yang kedua yaitu ikrarun bil lisan. Ikrarun bil lisan atau cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, di dalam Islam diajarkan pada setiap muslim agar selalu menjaga lisannya, serta gunakan lisan dalam kegiatan yang baik yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 7 cabang keimanan juga. Nah, yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Nah, contohnya itu seperti mengucapkan alhamdulillah ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar dan menuntut ilmu. Nah, di sini juga penting. Jadi agar kita bisa mengerti aturan-aturan juga dalam penggunaan lisan kita. Jadi tidak berbuat
tidak berkata kasar, jorok, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Di sini tujuannya agar kita agar mencegah kita untuk melakukan perbuatan dosa dan juga menenangkan pikiran kita. Dan yang keempat, menghindari bacaan yang sia-sia. Yang kelima, membaca kitab suci Al-Quran. Nah, jadi sesibuk-sibuknya kita harus menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, yang keenam, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi, jika kita mempunyai ilmu yang luas, kita juga harus mengajarkan ilmu itu kepada orang lain agar ilmu yang kita dapat itu tidak sia-sia. Nah, yang ketujuh yaitu berdoa. Lalu yang ketiga yaitu amalun bil arkan. Amalun bil arkan atau cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, di amalun bil arkan ini ada 40 cabang. Nah, yang pertama, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Terus yang kedua, menunaikan sumpah serta menyempurnakannya. Yang ketiga, menunaikan kafarat dan menyempurnakannya. Yang keempat, menutup aurat. Nah, tujuan ini untuk melindungi dan memuliakan kita. Yang kelima, melaksanakan kurban. Tujuannya memperkuat dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengurus perawatan jenazah. Yang ketujuh, membayar utang. Nah, tujuannya agar menghindarkan prasangka buruk atau perselisihan. Yang kedelapan, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Yang kesembilan, bersuci atau tahara. Nah, tujuannya ini agar umat muslim terhindar dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secara sadar atau tidak sadar membatalkan ibadah. Yang ke-10, menegakkan sholat. Yang ke-11, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat maul. Tujuannya untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Yang ke-12, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang ke-13, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang ke-14, beriktikaf di dalam masjid. Yang ke-15, menjaga agama. Yang ke-16, menjadi saksi yang adil. 17, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Nah, jadi tujuannya ini agar kita kan biasanya ini ada orang yang pacaran berkesinambungan itu bukan mukrim dan itu membuatkan kita itu berdosa. Nah, jadi lebih baik kita menikah dahulu baru kita pacaran. Yang ke-18, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. Yang ke-19, berbakti kepada orang tua. Ke-20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Yang ke-21, menjalin silaturahmi. Yang ke-22, taat dan patuh kepada orang tua. Yang ke-23, menegakkan pemerintah yang adil. Yang ke-24, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. Yang ke-25, menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. Yang ke-26, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. Yang ke-27, menolong orang lain dalam kebaikan. Yang ke-28, amar ma'ruf nahi munkar atau biasanya itu perintah menegakkan kebenaran dan melarang yang salah. Yang ke-29, menegakkan hukum Islam. Yang ke-30, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. Yang ke-31, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. Yang ke-32, memberi dan membayar hutang. Yang ke-33, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. Yang ke-34, bekerja dengan cara yang halal. 35, menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros. Yang ke-36, memberi dan menjawab salam. Yang ke-37, mendoakan orang yang bersin. Yang ke-38, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Yang ke-39, menghindari permainan dan senda gurau. Yang ke-40, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Jadi itulah
materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.